Pagi di kampung selalu datang lebih dulu dari matahari. Kabut tipis masih menggantung ketika Raka menyalakan motor bebek tuanya, Alfa. Suaranya bising, tapi setia. Di jok belakang, sebuah kotak plastik terikat kuat, saksi bisu rutinitas yang tidak pernah ia keluhkan. Raka mengenakan jaket tipis dan sepatu yang sudah tak lagi baru. Tujuannya jelas, kebun karet. Jalan tanah merah membawanya ke deretan pohon karet yang berdiri rapi seperti barisan orang tua yang sabar. Di sanalah Raka menyadap, tangannya terlatih, gerakannya tenang. Pisau sadap menari di kulit pohon, tidak terlalu dalam, tidak tergesa. Getah putih menetes perlahan, jatuh ke mangkuk kecil. Setiap tetes bukan sekadar cairan, melainkan harapan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Raka tahu betul, kebun ini bukan akhir perjalanannya. Ia menyadap karet bukan karena tak punya mimpi, justru karena ia punya mimpi yang terlalu besar untuk dibiarkan menguap. Dari hasil getah inilah, ia mengumpulkan modal, satu langkah kecil menuju masa depan yang ia bayangkan. Kuliah di sebuah yayasan, belajar, dan suatu hari mengubah cerita hidupnya sendiri. Menjelang siang, ketika kotak di belakang motornya sudah terisi, Raka berhenti. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Ia pulang, membersihkan diri secepat mungkin. Air dingin membasuh lelah, mengganti aroma kebun dengan semangat baru. Seragam kuliah dikenakan, tas disampirkan. Kini, kendaraan pun berganti. Motor Vega, merah miliknya, menunggu di depan rumah. Warnanya mencolok, seperti tekad Raka yang tidak mau pudar. Jarak ke kampus harus ditempuh sekitar 30 menit. Dengan kecepatan 60–70 km per jam. Jalan beraspal memanjang, angin memukul helai rambutnya, dan pikiran Raka melayang pada satu hal. Ia sedang berlari mengejar masa depan, tanpa jalan pintas. Di kampus, Raka tidak sendiri. Ia memiliki 5 sahabat, 4 laki-laki, dan 1 perempuan. Ada Dimas, yang selalu datang, paling santai tapi pikirannya tajam. Reno, si pendiam, yang lebih sering bicara lewat tindakan. Bayu, penuh canda, penawar letih setelah hari panjang. Arif, idealis, gemar berdiskusi sampai senja. Dan Naila, satu-satunya perempuan di lingkaran itu, tenang, cerdas, sering menjadi penyeimbang ketika perdebatan memanas. Mereka tahu, Raka berbeda. Datang ke kelas dengan sisa bau kebun di tangannya, pulang dengan wajah letih, tapi mata yang tetap menyala. Tidak semua orang sanggup menjalani 2 dunia dalam satu hari. Pekerja di pagi hari, mahasiswa di siang hingga sore. Raka tidak pernah mengeluh. Baginya, hidup memang tidak harus mudah. Yang penting tidak menyerah. Setiap putaran roda motor, setiap tetes getah, setiap lembar catatan kuliah, semuanya saling terhubung. Seperti jalan panjang yang mungkin berdebu, tapi jelas arahnya. Dan Raka terus melaju. Pelan, konsisten, dan penuh keyakinan. Karena ia tahu, masa depan tidak menunggu. Masa depan dikejar. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, jangan lupa like dan komennya, serta subscribe untuk menantikan kisah berikutnya.